Halo semuanya, selamat datang di channel kami yang membahas seputar sejarah dan pembelajaran. Di video kali ini, kami akan membahas tentang isu-isu pendidikan masa kini. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kualitas guru yang rendah, kurikulum yang ketinggalan zaman, dan transformasi digital akibat pandemi beberapa tahun terakhir. Kami juga akan menyoroti pentingnya pendekatan pembelajaran yang inovatif dan penggunaan teknologi dalam mendukung proses belajar mengajar. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana isu-isu mempengaruhi kualitas pendidikan dan apa solusi yang bisa diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi generasi mendatang. Check this out. Yang pertama, kualitas guru yang rendah. Guru merupakan salah satu komponen penting dari sistem pendidikan, di mana guru memiliki peran penting dalam berjalannya kegiatan belajar mengajar. Seorang guru dituntut memiliki kompetensi yang baik agar dapat membangun generasi mendatang yang lebih baik. Namun, pada realitanya, tidak semua guru memiliki kompetensi yang baik. Banyak kita jumpai guru-guru yang kurang dalam menguasai materi pembelajaran. Misalnya, pada guru jenjang sekolah dasar ataupun SD, mereka dituntut untuk dapat menguasai semua bidang pelajaran, yang mana kadangkala terdapat materi pelajaran tertentu yang kurang mereka kuasai. Akibatnya, banyak guru yang mengalami kesulitan atau terkendala dalam mengajarkan materi pembelajaran kepada siswanya. Hal ini tentunya cukup berbeda jika dibandingkan dengan guru pada jenjang sekolah menengah, yang hanya berfokus menguasai satu bidang tertentu, sehingga mereka lebih kompeten dalam mengajar. Selain itu, masih banyak guru yang belum profesional dalam bekerja. Hal ini dapat terlihat dari perilaku buruk para guru yang suka meninggalkan kelas ketika mengajar, terlambat masuk kelas, bermalas-malasan dengan bermain smartphone, mengobrol dengan sesama guru lain ketika dalam proses belajar, hingga mengabaikan muridnya dan sebagainya. Perilaku-perilaku tersebut tentunya memberikan contoh dan dampak yang tidak baik kepada sang murid. Yang kedua, penyebaran guru yang belum merata. Ketersediaan guru yang ada di Indonesia dapat dikatakan sangat banyak dari segi jumlah, baik itu guru dengan status honorer maupun guru dengan status PNS. Meskipun demikian, persebaran guru di Indonesia sendiri masih belum merata. Terlebih, hal ini dapat kita lihat di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar, yang mana jumlah profesional guru yang ada sangat sedikit. Banyak guru yang enggan untuk mengajar di daerah-daerah tersebut karena beragam faktor seperti biaya kebutuhan hidup yang sangat tinggi, sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut kurang memadai, jauh dari keluarga, dan sebagainya. Berbeda dengan daerah lain, misalnya di Pulau Jawa, yang mana menjadi primadona para guru untuk mengabdi. Hal ini karena Pulau Jawa merupakan pusat dari perekonomian Indonesia, yang mana biaya kebutuhan hidup di sana tidak setinggi di daerah 3T. Selain itu, di Pulau Jawa memiliki sarana dan prasarana yang jauh lebih lengkap daripada daerah-daerah yang berada di luar Pulau Jawa. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penumpukan jumlah guru di Pulau Jawa. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila yang diajarkan dalam pendidikan tidak dipraktekkan. Instansi pendidikan formal seperti sekolah sejatinya tidak hanya mengajarkan materi pelajaran saja, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila berfungsi untuk menggiring para pelajar agar dapat bertingkah laku yang baik kepada orang lain, menjaga kesopanan, patuh pada orang tua, dan sebagainya. Selain itu, pelajaran mengenai nilai-nilai tersebut memiliki fungsi untuk membentuk kepribadian karakter bagi para pelajar. Berbeda dengan tujuan pengajaran, pada realitanya, ajaran mengenai nilai-nilai Pancasila tidak begitu diresapi hingga tidak dianggap penting oleh sebagian pelajar, sehingga memunculkan yang namanya diskriminasi, bullying, dan pelecehan seksual. Yang keempat, bullying. Bullying merupakan masalah yang sering terjadi di lingkungan pendidikan.
Tindakan ini mencakup perilaku agresif yang dilakukan secara berulang dengan tujuan menyakiti fisik, mental, atau emosional seseorang. Bullying bisa berupa yang pertama fisik, memukul, menendang, atau bentuk kekerasan lainnya. Dalam bentuk verbal, yaitu mengejek, memberi julukan kasar, atau mengancam. Berupa bentuk sosial, mengucilkan, menyebarkan rumor, atau mempermalukan di depan umum. Online atau cyberbullying menggunakan media sosial atau platform digital untuk mengintimidasi atau menghina seseorang. Dampak bullying dapat berupa menurunnya kepercayaan diri siswa, gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan, penurunan prestasi akademik akibat trauma, dan potensi untuk menyebabkan siswa putus sekolah. Selanjutnya yaitu diskriminasi. Diskriminasi di dunia pendidikan dapat terjadi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, suku, agama, gender, atau kemampuan fisik. Contohnya, diskriminasi gender, ketidaksetaraan peluang belajar antara siswa laki-laki dan perempuan. Yang kedua, diskriminasi sosial ekonomi. Siswa dari keluarga miskin sering mengalami stigma atau kesulitan mengakses pendidikan berkualitas. Yang ketiga, diskriminasi agama atau ras. Siswa dari kelompok minoritas sering menjadi target perlakuan tidak adil. Dan yang terakhir, diskriminasi terhadap difabel. Kurangnya fasilitas atau program inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus. Dampak yang ditimbulkan akibat diskriminasi yaitu menghambatan potensi siswa, memperkuat kesenjangan sosial, dan yang terakhir menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak inklusif. Adapun beberapa upaya mengatasi. Yang pertama, edukasi karakter. Memasukkan pendidikan moral dan empati ke dalam kurikulum. Yang kedua, pendampingan psikologis. Penyediaan konselor di sekolah untuk mendukung korban bullying dan diskriminasi. Yang ketiga, peraturan yang tegas. Penerapan kebijakan anti-bullying dan diskriminasi dengan sanksi yang jelas. Yang keempat, promosi inklusi. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberagaman di sekolah. Yang terakhir yaitu kerjasama dengan orang tua. Melibatkan orang tua dalam pencegahan dan penanganan masalah ini. Isu bullying dan diskriminasi harus ditangani dengan serius untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan setara bagi semua siswa di Indonesia. Yang kelima, biaya pendidikan yang mahal. Biaya pendidikan yang mahal menjadi salah satu tantangan utama di dunia pendidikan. Masalah ini tidak hanya dialami oleh negara berkembang, tetapi juga negara maju. Berikut adalah analisis mengenai isu ini. Faktor penyebab biaya pendidikan mahal. Yang pertama, komersialisasi pendidikan. Banyak lembaga pendidikan yang berorientasi pada keuntungan, sehingga biaya yang dikenakan cenderung tinggi. Yang kedua, fasilitas dan teknologi. Penggunaan teknologi canggih dan pengadaan fasilitas modern meningkatkan biaya operasional sekolah atau universitas. Yang ketiga, kebutuhan tenaga pengajar berkualitas. Untuk menarik tenaga pengajar yang kompeten, lembaga pendidikan harus menyediakan gaji yang tinggi, yang pada akhirnya membebani siswa. Yang keempat, kurangnya subsidi pemerintah. Rendahnya alokasi anggaran pendidikan dari pemerintah membuat lembaga pendidikan harus mencari sumber dana dari siswa. Yang terakhir yaitu biaya pendukung. Selain uang sekolah, siswa harus membayar biaya tambahan seperti buku, seragam, kegiatan ekstrakurikuler, dan transportasi.